Jadi itu sudah tidak usah ngomong kampus merdeka. Jadi Mas Menteri itu kalau mau diperlihatkan realitas mahasiswa Nahdliyin yang aktif di organisasi, itu mahasiswa Nahdliyin itu sudah menerapkan kampus merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita bisa bermuajah lagi nih dalam acara Yoiki Podcast kedua dalam channel Pelajar NU Tikung, yang kali ini benar-benar sangat menggugah selera bagi kita semua, apalagi posisi kita nih sebagai seorang pelajar maupun mahasiswa. Jadi benar-benar bermanfaat untuk kita semua dengan tema Wajah Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi. Bersama beliau siapa? Dr. Madekan Ali SPD MSI. Ya, beliau adalah salah satu direktur Lembaga Kajian Pasca. Ya, beliau adalah salah satu direktur Lembaga Kajian Ya, beliau adalah Dr. Madekan Ali MSI. Oke, beliau lahir di Lamongan pada tanggal 18 April tahun 1975. Beliau juga merupakan Direktur Lembaga Kajian Prakarsa Jawa Timur. Beliau juga merupakan Direktur Pasca Sarjana Unisla. Oke, biar nggak lama-lama, langsung saja kita berjumpa dengan beliau, Dr. Madekan Ali MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Intan. Alhamdulillah nih Pak, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, kita di masa PPKM ya, pembatasan untuk bisa berinteraksi secara leluasa, menjaga kesehatan. Sejauh ini saya, keluarga juga kawan-kawan di Prakarsa Jatim sehat dan bisa melaksanakan aktivitas. Khusus untuk pembelajaran di perkuliahan kampus, kita sedang melaksanakan banyak sekali ujian-ujian tesis, tapi ya secara daring ya. Gitu. Nah, untuk yang tugas-tugas di luar kampus, alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan desk study maupun Zoom, meeting Zoom begitu. Alhamdulillah sejauh ini lancar saja meskipun ada PPKM darurat ini. Oh gitu. Pastinya juga ada kekurangan dan kelebihan nih Pak ya. Kalau kita secara daring, gimana nih Pak? Kalau untuk kekurangannya ini Pak? Kalau situasi hari ini tentu yang paling terdampak PPKM adalah ya masyarakat yang mata pencariannya harus menjangkau langsung konsumen ya. Sementara seperti saya di dunia pendidikan maupun dunia konsultan, kita masih bisa melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan rancangan-rancangan studi begitu. Tetapi ya tentu kendalanya energinya 2 kali lipat loh. Kalau kerja secara online rapat dengan rapat langsung seperti ini 2 kali lipat, sehingga ada kebijakan dari kita itu tidak boleh melaksanakan musyawarah lebih dari 2 jam itu secara online ya. Secara online Pak ya. Itu karena sudah tidak efektif. Itu sudah kapasitas kebosanan, kapasitas stres, dan bagaimana kita memahami pembicaraan itu sudah batas kelelahan lah ya, lebih dari 2 jam itu. Padahal nih Pak ya, aslinya tuh kan lebih enak Pak ya, kita bisa sambil baring-baring gitu kan Pak, kan nggak kelihatan juga, kita bisa mematikan kamera gitu Pak ya. Gimana nih? Kalau untuk masalah mahasiswa kan Bapak kan dosen ya, kalau untuk mahasiswa gimana nih Pak? Ya kalau dari situ tentu itu secara kemudahan yang tidak pada koridor pembelajaran ya. Kalau koridor pembelajaran tentu istilah Ibnu IPPNU itu ya harus kalau ngaji ya madep mantep sama yainya gitu ya, madep mantep secara visual, secara emosional, secara ini sikap itu. Nah kalau kemudian tinggal masuk Google Classroom,
atau Zoom lalu kamera dimatikan, ditinggal kemana misalkan Mbak Intan ditinggal apa buat pentol tadi ya. Oh gitu, bener Pak, ya bisa Pak. Nggak bisa, harus madep mantep ya. Itu. Jadi itu problemnya ya, memang kemudian interaksi antara guru atau pendidik dengan peserta mahasiswa, didik menjadi sangat terbatas. Kurang efektif gitu Pak ya. Kurang efektif, sangat kurang efektif kalau menurut saya ya. Tapi terlepas bahwa ya memang perkembangannya seperti ini sekarang. Tidak tahu kalau teman-teman yang muda-muda ini kita enjoy saja Pak, tidak ada bedanya ketemu dosen sama tidak. Benar-benar Pak. Lalu nih Pak ya, kalau kita lihat di hari inilah Pak ya, yang dimana COVID-19 juga semakin naik, semakin meningkat. Kita lihat di sosial media begitu banyak sekali berita tentang apa Pak ya, meningkatnya kasus COVID-19 gitu. Apalagi sekarang kita bukan hanya krisis kesehatan, kita bukan hanya krisis ekonomi, tapi kita juga krisis tentang pendidikan. Ya, betul. Seperti gitu Pak ya. Lalu untuk mengatasinya itu gimana Pak? Apakah mungkin Bapak ada cara-cara tersendiri untuk menggugah para mahasiswa itu untuk tetap aktif, untuk tetap ya sama lah seperti ketika mereka offline gitu, gimana Pak? Ya, tentu memang cara mengatasi problematika ya kita harus bedah dari aspek-aspek yang terkait dengan problem pendidikan ya di masa pandemi ini, terutama bahwa memang ada serangkaian menurut saya ada serangkaian perubahan yang sangat drastis. Dulu kita di dunia pendidikan itu masih seperti sayup-sayup terdengar yang namanya metode blended learning, belajar baur gitu ya, atau belajar percampuran antara mode online dengan mode offline. Itu masih sayup-sayup. Itu 1 tahun yang lalu masih sayup-sayup, masih di tingkat apa ya, riset, masih di tingkat ya sejenis inovasi dari beberapa pendidik gitu ya. Dan itu sebatas masih di wacana akademik ya, apa namanya, wacana perguruan tinggi. Tiba-tiba 1 tahun ini kita dihadapkan bahwa konsep yang masih sayup-sayup itu harus kita hadapi sekarang. Benar, Pak. Harus kita lakukan sekarang. Iya. Jangankan blended learning yang baur antara offline 50%, online 50%, malah sekarang 100%. Oleh karena itu satu masalah bahwa ada gegar budaya di sini. Gegar budaya di mana pelajar kita, peserta didik kita itu yang biasanya mereka, mohon maaf ya, tertib di kelas itu karena ada gurunya. Nah sekarang mereka harus diminta untuk tertib, diminta untuk ajak belajar dengan kontrol jarak jauh. Nah itu yang terjadi. Masuk Zoom meeting tapi gambar yang bagus dipasang, kamera dimatikan, dianya lagi berguling-guling dengan bantal guling misalkan. Itu apa, ini menguji budaya kita bagaimana belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri bahwa guru, pendidik, dosen itu hanya sebagai fasilitator. Nah, problemnya lagi-lagi mindset masyarakat kita yang namanya belajar itu ya harus ada interaksi aktif. Iya, betul. Guru bukan hanya fasilitator, tapi inspirator. Nah, bagaimana melakukan inspirasi pembelajaran kalau lewat online, non tatap muka, daring. Yang kita tatap muka saja sulitnya bukan main untuk menginspire peserta didik ya, memberi inspirasi begitu. Itu yang kedua ya, butuh interaksi untuk melaksanakan mindset budaya kita bahwa guru adalah inspirator, teladan. Yang ketiga,
blended learning dulu itu metode Baur itu bisa dilaksanakan tanpa atau ketika tidak dilengkapi dengan teknologi internet ya. Katakanlah siswa dikirimi file dan dibuka secara offline bisa. Tapi sekarang namanya pembelajaran daring itu, online itu deliverynya tidak pakai flash disk tapi pakai jaringan internet yang notabene muncul masalah keempat, sarana prasarana, bukan hanya sarana prasarana sekolah, wabil khusus juga sarana dan prasarana rumah masing-masing peserta didik. Betul. Nah, oleh karena itu tentu banyak hal yang kemudian dari problem ini Mbak Intan berdampak pada ya betul, saya sepakat. Saya sangat sepakat, ini luar biasa istilah Mbak Intan tadi adalah krisis pendidikan. Benar, Pak. Krisis ekonomi gawat. Iya. Krisis kesehatan gawat. Iya. Dan ini impactnya paling ya. Kalau krisis ekonomi impactnya, dampaknya 5 tahun sudah bisa pulih. Saya bayangkan krisis ekonomi tahun 97 itu tahun 2003 kita bisa pulih. Sembako sudah terjangkau dan sebagainya. Nah, krisis kesehatan, apalagi krisis kesehatan itu bisa pulih manakala terjadi penanganan pandemi ini dengan baik, on the track, akan terjadi imunitas dan masyarakat sudah terliterasi tentang kesehatan. Tapi yang namanya krisis pendidikan. Nah, ini luar biasa problematikanya di krisis pendidikan. Di dampaknya harapan kita semakin jauh sayup-sayup ketika bicara harapan besar kita pada bonus demografi. Jadi bonus demografi itu ketika kita berharap pada tahun 2030 itu puncak dari bonus demografi di mana penduduk umur produktif antara 20 sampai 50 tahun itu mendominasi komposisi penduduk kita. Iya. Dan itu penduduk itu yang umur 20 sampai 50 tahun itu pendidikannya hari ini. Pendidikannya hari ini lebih yang cepat. Iya, ini apa Mbak Intan ini bagian nanti pelaku bonus demografi. Ya. Iya. Anak-anak kita yang duduk di SMA, lalu SMP, SMA, perguruan tinggi hari ini, itu nanti akan membuktikan ada tidak bonus demografi itu, keuntungannya, demografis itu. Tetapi kalau kemudian anak SMP, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi hari ini terjadi krisis pendidikan, ini nanti akan berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti akan kita coba berbagai rancangan diskusikan ya. Kita diskusikan kira-kira solusi terobosannya bagaimana agar pandemi 2 tahun ini, dan mudah-mudahan kita berharap menuai titik akhirnya di 2021, akhir 2021 itu bisa kita recovery dalam tanda petik dampak negatif dari pandemi ini. Problemnya di situ. Oh, berarti sekarang ini tergantung pada pemuda saat ini, Pak ya? Tergantung pemuda saat ini. Persoalannya pemuda saat ini diserang dengan krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan yang sangat dahsyat adalah krisis pendidikan. Oh gitu. Iya Pak, ini kan juga ada contoh nih Pak ya tentang krisis kesehatan. Yang dimana ketika kita melihat berita, cerita-cerita dari teman-teman kesehatan, itu banyak sekali tenaga medis yang meninggal itu karena menangani COVID-19 gitu Pak ya. Otomatis untuk sumber daya manusia kelanjutannya untuk menggantikan yang meninggal itu kan berkurang Pak gitu. Jadi itu kan tergantung dengan pendidikannya juga gitu Pak. Ya. Saya kira memang ini tahap
belum tahap recovery ya. Iya. Pemerintah belum tahap recovery itu dalam arti pemulihan, belum. Masih penanggulangan. Iya, betul. Ya. Nah, ketika kita melihat di masa penanggulangan ini, tentu kemudian harapan satu-satunya adalah pada satu upaya berlapis. Lapisan pertama memang berjibaku dengan penanggulangan. Lapisan kedua dari institusi pendidikan kesehatan harus berjibaku dengan mempersiapkan kader-kader atau mempersiapkan tenaga-tenaga medis muda yang nanti siap untuk diterjunkan ke lapangan. Untung-untung nanti siap diterjunkan di lapangan pada masa recovery, pemulihan. Bukan diterjunkan pada saat ini. Mudah-mudahan ini segera berakhir. Amin. Demikian pula dengan pendidikan. Dunia pendidikan kita memang banyak sekali hari ini terjadi guru-guru yang memang banyak kesulitan untuk menjalankan aktivitas pembelajaran daring ini. Iya. Dari sisi kemampuan teknologi, dari sisi, mohon maaf, dari sisi manajemen stresnya beda loh. Mengajar online dengan mengajar langsung kalau mengajar offline itu kan enak. Kita ajak guyon siswa kita, lalu kalau ada yang trouble dikit kita gojlok gitu ya. Betul. Nah, gojlok di Google Class bagaimana caranya, tidak ada yang tertawa itu. Itu cukup. Nah, hal-hal seperti itu tentu mau tidak mau menurut saya ada satu kebijakan yang berani ya, terobosan-terobosan berani dari sisi lokalitas. Gitu. Dari sisi lokalitas, artinya jangan kemudian ya menurut saya pada satu titik Lamongan ini pada level 4 begitu ya misalkan ya pada level 4 hari ini kan dinyatakan Lamongan ini pada level 4 level stadium 4 itu level tertinggi dari pandemi ya. Itu ya menurut saya masih ada peluang di beberapa titik kecamatan yang bisa diamankan itu yang kemudian dengan faktor-faktor teknologi informasi atau jaringan internetnya lemah, lalu sarana prasarana telepon selular di rumah tangga siswa atau keluarga siswa itu kurang. Itu tentu masih menurut saya bisa diterapkan, tidak harus total daring, tapi blended pembauran. Artinya apa ya, dengan menjaga protokol kesehatan bisa bahwa tugas itu tidak harus diberikan 100% dengan online. Nah, di daerah-daerah seperti itu, daerah yang relatif secara pandemi pada level yang masih bisa memungkinkan ada interaksi antara guru dan siswa, kewaspadaan masih tetap dilaksanakan. Tetapi tidak kemudian harus 100% daring. Gitu. Ini peluang untuk teman-teman IPNU. Jadi saya punya ide. Pak. Di wilayah-wilayah yang katakanlah dalam level pandeminya itu memungkinkan dalam arti kasus pandeminya lebih rendah dari rata-rata, paling tidak di rata-rata Lamongan. Itu bisa teman-teman IPNU, IPP membentuk satu unit layanan lah. Bayangan saya begini. Ketika teman-teman IPNU, IPP ataupun mahasiswa pada umumnya ya, relawan-relawan ini itu bisa membentuk satu unit tutor yang itu menjangkau outreach, menjangkau ke desa-desa yang secara teknologi internetnya tidak memungkinkan di sana, yang ada kesulitan
untuk mengakses pembelajaran daring. Bisa dikoordinir satu ketetanggaan begitu ya di tingkat RT. Ya 30 40 kakak yang punya anak SD itu teman-teman IPNU maupun IPP bisa mengadakan les privat. Saya membayangkan hari ini anak-anak itu sangat tertekan. Benar Pak. Stres, bosan, tidak punya feel belajar, manakala mereka tidak punya stimulasi untuk bergaul dengan teman-temannya, cepat bosan dan lain-lain. Nah, kehadiran teman-teman relawan ini, ya dengan prokes ya, yang dengan kita sudah ada prosedurnya, itu bisa mendinamisir paling tidak di kelompok-kelompok ketetanggaan itu kehadiran guru itu menggantikan kehadiran guru. Bayangan saya seperti itu Mbak Intan. Iya, berarti ini juga bisa meringankan beban orang tua Pak ya? Iya. Karena sekarang yang sekolah itu untuk anak SD, untuk anak TK itu orang tuanya Pak. Jadi mau tidak mau orang tua itu juga harus melek akan teknologi. Kan kasihan gitu Pak yang sudah tua, apalagi yang orang tuanya merantau terus digantiin sama neneknya sama kakeknya kan juga kasihan. Terus yang mohon maaf mungkin ekonominya kurang, otomatis kan juga ketinggalan gitu juga kan Pak ya. Iya. Jadi ya multidimensi itu artinya karena ada masalah di tingkat kesehatan masyarakat kita, berdampak pada kebijakan yang membatasi ruang kerja masyarakat. Tentu kemudian ekonomi keluarga terdampak. Betul Pak. Bayangkan bapaknya bingung karena mestinya punya pekerjaan keluar kota, hari ini dirumahkan gara-gara PPKM. Betul. Anaknya butuh pulsa. Betul. Anaknya karena memang juga interaksinya terlalu intens dengan keluarga, ya juga ada bosennya, ada stresnya. Lalu ada tugas-tugas sekolah yang itu harus dibantu oleh orang tua. Sudah mikir ekonomi, sudah mikir pelajaran anaknya, SPP jalan terus ya betul Pak. Pulsa tambah kuota itu. Nah, artinya apa? Menurut saya tadi saya cenderung pada daerah-daerah yang tingkat teknologi informasi dan mohon maaf juga SDM orang tua yang kemudian berdampak pada kewalahan memfasilitasi anaknya belajar. Kenapa tidak sekolah berinovasi untuk melakukan penjangkauan? Kalau guru sekolah tidak mampu menjangkau, bisa merekrut relawan-relawan. Unisla ada Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam, ada FKIP, ada STIKIP, itu bisa, dan itu bisa nanti ditautkan dengan konsep Merdeka Belajar itu ada poin, begitu kan ya? Pak. Ya, apalagi kalau kita berbicara tentang relawan tadi Pak ya, untuk mahasiswa itu kan sekarang juga ada ini loh Pak yang programnya dari Mas Menteri itu loh Pak, Mas Nadiem Makarim. Iya, yang membahas tentang kampus Merdeka. Ya, itu juga gimana Pak? Bermanfaat nggak Pak kira-kira itu Pak? Karena kan yang dimana kata beliau itu kan jadi kita kuliah kan 8 semester. Untuk 3 semesternya kita terjun ke lapangan. Seperti itu, kita melaksanakan magang. Lah yang kemarin itu saya juga sempat membaca berita. Itu ada demo juga di Surabaya. Itu ya agak menolak lah Pak akan kampus Merdeka itu tadi, karena dengan alasan kita ke perusahaan, kita magang itu cuma 2 bulan saja, itu mungkin disuruh fotokopi, disuruh titip makan, jasa penitipan makan, apalagi ini 3 semester yang dimana itu lumayan banyak Pak ya, 20 SKS kurang lebih. Itu gimana nih Pak? Apakah itu juga bisa efektif ini Pak untuk mahasiswa agar lebih sosialnya itu Pak, jiwa-jiwa sosialnya itu lebih berkembang gitu, gimana Pak? Konsep Merdeka Belajar dari Mas Menteri Nadiem Makarim itu memang masih cukup kontroversial ya. Iya, betul Pak. Masih cukup kontroversial, tapi saya tidak memperdebatkan baik buruknya. Saya itu sebagai
warga negara yang baik. Saya juga menempatkan bahwa memang ada diskresi atau kewenangan yang dimiliki oleh seorang menteri untuk melakukan rangkaian kebijakan. Iya, Bang. Nah, tentu tidak ada kebijakan itu yang berangkat dari sebuah landasan berpikir yang salah itu ya. Di kampus Merdeka itu landasan berpikirnya memang cukup beralasan bahwa saya sendiri mengalami baik sebagai user dari para sarjana ketika saya punya satu lembaga pendidikan, juga saya punya lembaga kajian ini juga seringkali minta kepada paling tidak para sarjana itu untuk membantu saya untuk bekerja melaksanakan riset. Sekaligus saya sendiri berada di kampus, ya. Saya paham titik berangkat dari Mas Menteri itu adalah bagaimana seorang sarjana itu seringkali hanya memahami seabrek teori, tapi tidak ada prakteknya. Pada prakteknya mereka kemudian harus belajar dari nol lagi. Ketika bekerja di satu instansi atau ketika melaksanakan satu kewirausahaan baru misalkan. Nah, tentu Mas Menteri melihat bahwa sementara yang diperlukan oleh dunia kerja hari ini itu sarjana yang sudah siap pakai. Mereka sudah tidak ingin merekrut sarjana yang kemudian harus disekolahkan lagi, harus di-training lagi. Oke. Dengan pemahaman seperti itu, otomatis dalam tanda petik trainingnya itu diajukan masuk ke kurikulum sekolah. Misalkan nih kampus Merdeka. Oke. Dari atas misalkan dari kampus Merdeka bahwa kampus itu dimaknai hanya sebagai kolam renang. Betul. Dunia kerja itu samudera luas. Iya, laut gitu Pak ya. Iya. Lebih luas. Iya, kalau mahasiswa itu semua pengen dan punya inisiatif aktif dengan organisasi ekstra kampus seperti IPNU, IPP, PMII. Iya. Itu sudah, jadi itu sudah tidak usah ngomong kampus Merdeka. Jadi Mas Menteri itu kalau mau diperlihatkan realitas mahasiswa Nahdliyin yang aktif di organisasi, itu mahasiswa Nahdliyin itu sudah menerapkan kampus Merdeka. Jadi gak usah. Iya, sebelum lulus teman-teman sudah how to manage a training. Betul Pak, betul. Ya, Lakmut, apalagi Makesta Pak. Makesta. Iya benar, di IPNU ada Lakmut. Ya, latihan kader muda. Kalau di PMI ada pelatihan kader dasar. How to manage itu sudah tidak pakai masuk kurikulum 3 SKS, itu sudah otomatis mahasiswa IPNU, mahasiswa IPB, NU, PMII sudah melaksanakannya. Persoalannya itu ketika kampus Merdeka yang kalau konsepnya NU itu sudah ada di banom-banomnya ya. Banom-banom mahasiswa pelajar itu ketika diformalkan dengan ide bahwa kalau NU dengan kampus Merdeka itu kan life skill ya, wirausaha dan sebagainya. Tapi kalau yang pikirannya Mas Nadiem ini cenderung untuk masuk ke area industri. Area industri atau dunia usaha. Ketika itu diformalkan, maka belum genap 1 tahun sudah kena pandemi. Kasihan Pak ya. Iya. Kontroversi belum selesai sudah kena pandemi. Tapi di pandemi ini, kita tekankan di pandemi ini kampus Merdeka itu tentu kemudian menjadi tantangan sekaligus peluang, Mbak Intan. Tantangannya adalah ketika kampus Merdeka itu tidak mampu langsung menjangkau objeknya, samuderanya, magangnya tadi. Peluangnya memang bisa jadi ini menjadi satu dorongan agar mahasiswa lebih kreatif di rumah, lebih kreatif di lingkungannya.
Itu kalau kampus Merdeka. Merdeka. Berarti kalau gitu ini juga kembali lagi ke hak mahasiswa ya Pak ya. Kalau untuk kampus Merdeka, namun untuk kewajiban memberikan kesempatan itu jatuhnya ke prodi gitu. Iya Pak. Apakah gitu? Iya, itu mekanisme administratif saja. Iya. Tapi intinya di inisiatif mahasiswa. Oh. Yang harus kita bicarakan yang poin Mbak Intan tadi. Jangankan 3 semester Pak, 2 bulan itu kita hanya disuruh untuk antar fotokopi, delivery order makanan. Iya. Itu PR Pak Menteri dan jajaran menteri yang lain Lainnya. untuk link. Halo Pak Menteri Perindustrian dan Perdagangan, tolong ini mahasiswa saya diterima magangnya 3 semester. Konsep saya perusahaan bisa jadi mini university, tidak jadi sekedar perusahaan yang minta tolong kepada peserta magang saya. Iya. Peserta magang dari universitas hanya untuk fotokopi, hanya untuk delivery order makanan, hanya untuk membelikan rokok misalkan. Naudzubillah min dzalik kalau ada peserta magang. Tapi kenyataannya memang seperti itu ya. juga pengalaman saya gitu. Nah itu. Jadi itu berarti belum antara dunia industri, antara Menteri Perindustrian dengan Menteri Pendidikan belum klop gitu Pak ya. Tapi nanti larinya ya Pak kan baru 2 tahun Pak ya kapan lagi Indonesia ini. Tapi tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sama sekali. Iya benar banget Pak. Terus lalu untuk problematikanya nih Pak di masa pandemi kali ini Pak, untuk yang kampus Merdeka tadi itu kira-kira berjalan efektif nggak Pak? Kira-kira? Kalau kampus Merdeka di pandemi ini itu tadi saya kira memang dengan inisiatif dari mahasiswa persoalan PPKM ini bisa diatasi. Artinya dia bisa masuk ke area-area kerja, instansi-instansi yang memang dalam istilah saya masih terngiang dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tadi. Dalam apa namanya kategori pekerjaan-pekerjaan yang esensial itu yang memang benar-benar harus butuh melayani tatap muka seperti perbankan, seperti perusahaan berorientasi ekspor, itu esensial. Nah, perkantoran pelayanan publik yang memang harus seperti di Pemda yang harus benar-benar tatap muka, memilih area-area pekerjaan atau area-area usaha itu. Problemnya memang kemudian menurut saya Mbak Intan masih jauh kalau kita membayangkan ada problematika perusahaan belum ramah terhadap para peserta magang ini. Problemnya hari ini baru menyamakan persepsi antara ekosistem pendidikan tinggi ini, antara Menteri Pendidikan, antara Menteri Perindustrian, antara ya private sector, dunia usaha, perusahaan itu niatannya bagus, tapi pendidikan kita itu ibarat kapal tanker Mbak Intan. Pendidikan kita itu ibarat kapal tanker. Kapal tanker itu besar, panjang. Kalau belok itu tidak bisa langsung manuver pelan-pelan. Ya pelan-pelan gitu. Pelan-pelan belum belok beneran, menterinya sudah ganti. Ini. Mudah-mudahan tidak sampai menterinya sudah ganti. Itu di problematika pendidikan tinggi ya. Kalau yang problematika pendidikan di bawahnya SMA, SMK, SMP, SD, ini tadi jangan bicara kendala di tingkat penghafalan teori ya. Jangankan bicara hafalan teori, pemahaman rumus-rumus, formula-formula.
bagaimana kita memikirkan dampak tekanan emosional iya. anak-anak saja sudah luar biasa. Saya pribadi malah menginginkan ada satu formula kebijakan yang tidak kemudian bahwa berdasarkan angka penularan, berdasarkan angka jumlah masyarakat yang terkena COVID-19, lalu kemudian ada kategori daerah merah, lalu semua sekolah harus online. Saya termasuk yang tidak setuju itu. Harus ada kebijakan-kebijakan baik itu secara lokalitas mikro di tingkat kecamatan yang memang dirasa aman untuk melaksanakan offline 50% paling tidak, atau kebijakan khususnya di pendidikan bahwa bagi pengajaran-pengajaran tertentu, pengajaran-pengajaran tertentu itu misalkan nih pendidikan agama Islam, lalu praktek seperti anak sekolah menengah kejuruan itu praktek-praktek itu harus menurut saya sekolah atau dinas pendidikan atau kementerian pendidikan harus mengizinkan anak untuk datang ke sekolah. Karena itu sudah tidak mungkin lagi kita internalisasi nilai itu bayi online, itu tidak mungkin lagi. Harus tatap muka berinteraksi. Tapi ini juga menjadi kewaswasan orang tua nih Pak, kegalauan juga nih Pak. Karena di desa saya nih Pak ya, hampir setiap hari itu ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu Pak ya. Jadi kalau ada sekolah yang dimana itu 50% offline, 50% online, itu juga menjadi kewaswasan orang tua juga Pak. Makanya itu harus disetujui oleh komite sekolah, disetujui oleh wali murid, wali siswa gitu ya. Artinya bisa saja kalau wali muridnya terdidik dengan baik tentang kebersihan, tentang kebiasaan hidup sehat, dia sudah memperkirakan bahwa dengan pergi ke sekolah dia memperkirakan aman karena sekolahnya juga teman-temannya cuma satu desa yang tahu latar belakang bagaimana kondisi masing-masing silakan. Kalau memang orang tua menginginkan dan kemudian meminta untuk diperbolehkan masuk sekolah. Tapi ini kan juga PPKM nih Pak, terus gimana? Otomatis nanti kan juga agak bentrok gitu Pak sama peraturan. Makanya itu tadi saya termasuk yang tidak setuju PPKM itu digeneralisir ke semua sektor harus lockdown. Terutama pendidikan. Harus ada keberanian mengambil resiko demi kesehatan mental anak kita. Apakah 2 hari sekali masuk sekolah dibatasi berapa jam, tapi mereka harus ketemu gurunya, ketemu teman-temannya. Itu untuk meredakan daya stres mereka, daya kebosanan mereka. Juga, Pak. Saya kira itu juga persoalan. You bilang tadi krisis pendidikan. Kita mau mengorbankan ekonomi, kita mau mengorbankan kesehatan. Pendidikan sudah banyak berkorban dengan lockdown seperti ini. Tapi tolong juga bahwa kalau misalkan ditoleransi usaha-usaha esensial yang tidak bisa dilaksanakan secara online, maka pekerjanya bisa datang ke kantor. Kenapa tidak pendidikan harus ada pengecualian tersendiri pada situasi-situasi tertentu? Padahal itu niatnya juga baik Pak mencari ilmu Pak nah itu tadi sayangnya
itu tadi memang pemerintah kita pemerintah kabupaten saya kira ketika muncul pasal tidak boleh melanggar PPKM itu juga repot juga ya. Iya, ribet. Tapi iya, ini harus dari Menteri Pendidikan langsung dan juga bisa saja inovasi dari pemerintah kabupaten. Kabupatennya. Inovasinya bagaimana? Rekrut sebanyak mungkin anak-anak muda yang sehat-sehat ini untuk bisa dimobilisir ke desa-desa mendampingi anak-anak. Bisa menjadi relawan-relawan. Itu untuk meminimalisir daya stres mereka. Itu. Berarti juga cocok nih Pak ya untuk rekan-rekan kita sekalian nih Pak ya. Tepat sekali. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman IPNU untuk outreach ke bawah dengan program antisipasi pandemi dari sisi pendidikannya seperti itu. Jadi lalu untuk usaha kita nih Pak ya, usaha kita saat ini itu apa Pak? Untuk yang memberantas ini semua, usaha kita mungkin itu menjaga kesehatan kita atau gimana, itu seperti gimana Pak? Nah kalau dari sisi itu tetap bahwa tidak ada satu formula kecuali bahwa yang sudah diatur oleh pemerintah lewat protokol kesehatan itu benar-benar kita jaga, kita patuhi. Oke nih Pak nih ya, dari tadi nih HP saya tuh notifikasinya itu ding 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 terus nih, ada begitu banyak sekali pertanyaan dari kolom komentar yang kita buat yaitu di Instagram Pelajar NU Tikung nih Pak. Jadi banyak yang kepo tentang tema kita kali ini yaitu wajah pendidikan Indonesia di masa pandemi gitu. Ini ada pertanyaan dari pimpinan ranting IPNU IPPNU Jatirejo Kecamatan Tikung pastinya, yaitu pertanyaannya seperti apakah konsep pendidikan yang dirancang pemerintah saat ini Pak? Ya, kalau idealnya rancangan pendidikan saat ini di masa pandemi ya Menteri Pendidikan dengan surat kesepakatan bersama 4 menteri itu mau tidak mau semuanya harus dilaksanakan secara daring. Ya, secara daring pada level pandemi level 4 atau kategori daerah merah istilah populernya. Zona merah. Ya. Itu. Nah, kalau dari sisi output dari pembelajaran saya tentu sangat prihatin hari ini untuk upaya meningkatkan kualitas pendidikan kita. Saya kira jangan dibicarakan dulu, karena jangankan ngomong kualitas ya, ngomong kuantitas perolehan. Kalau istilahnya bahasa itu acquisition, perolehan gitu ya. Kalau kosakata atau pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan itu sangat terbatas itu ya, apalagi bicara kualitas. Nah, kalau bicara kualitas hari ini yang paling pusing ya Mas Menteri, karena kualitas tidak bisa dibangun dengan situasi pandemi yang notabene masih menjadi sebuah kekagetan budaya dari masyarakat kita, masyarakat pendidikan kita. Lalu ini juga ada lagi nih Pak pertanyaan, kan pembelajaran pada masa saat ini itu kan juga banyak sekali melalui sistem daring gitu Pak ya. Yang pastinya beda jauh dengan metode tatap muka gitu. Dampaknya juga sangat fatal bagi kesehatan mata. Apalagi yang sudah terkena mata minus seperti ini kan juga lihat laptop dikit aja sudah waduh blabur semua itu Pak. Gitu. Lalu untuk pertanyaannya, gimana sih Pak cara mengatasi dampak yang kurang baik dari pembelajaran daring tersebut yang khususnya untuk kesehatan mata gitu Pak? Saya kira bukan hanya mata. Jadi psikomotor kita, psikomotor itu gerak fisik, kemampuan fisik kita akan sangat menurun dengan kemudian 1 hari penuh Mbak Intan dan kawan-kawan kuliah daring, duduk di depan laptop,
ya dengan berbagai informasi yang masuk, tingkat konsentrasi keseriusan yang begitu tinggi, maka itu bukan hanya mata, tapi juga secara tubuh semuanya. Maka tentu harus diimbangi dengan menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan, olahraga. Ya, meningkatkan imun. Karena ini untuk menyeimbangkan. Kalau dulu jalan ke kampus itu sudah olahraga. Iya, benar, dari Pak. kos-kosan Udah keringetan ke kampus. itu, Pak. Iya. Tapi sekarang enggak ada namanya keringet jalan ke kampus kan, tinggal nyolokin laptop. Maka itu harus diimbangi dengan olahraga. Nah, kalau saya untuk mata rumusnya jangan lebih dari 30 menit harus kita break. Ya, breaknya bukan berarti kita ninggalin kuliah online, itu bukan, sekolah online itu bukan, tapi harus ada pengalihan pandangan dari laptop itu ya. Itu maksimal 30 menit itu. Sekaligus juga memang itu tadi jaga stamina fisik, olahraga itu juga kemudian meningkatkan daya konsentrasi kita. Itu. Berarti dari kesimpulan tersebut kita selain harus mengikuti protokol kesehatan, kita juga harus tertib ya Pak ya akan peraturan-peraturan yang ada, yaitu dengan mengikuti peraturan semua pendidikan, baik itu dari tingkat SD bahkan TK sampai juga mahasiswa itu harus secara daring, seperti itu. Dan juga kita sebagai pemuda harus tetap berkarya, harus tetap kreatif gimana pun itu caranya. Dan tadi seperti Pak Madekan Ali juga berkata, untuk pelajar IPNU, IPPNU itu juga bisa menjadi peluang untuk bisa terjun ke masyarakat, untuk bisa menjadi fasilitas adik-adik ya Pak ya, yang memerlukan partner ya, atau memerlukan tutor gitu ya. Betul. Memerlukan tutor. Artinya kedatangan teman-teman IPNU IPP ini kan tidak menimbulkan kerumunan dan terkontrol di lingkungan masing-masing ya. Kalau di sekolah misalkan karena kebijakan pemerintah dipandang itu sekolah menjadi ruang yang tidak terkontrol untuk protokol kesehatannya misalkan. Bisa di rumah-rumah, tapi tentu tadi dengan sebuah dengan prosedur yang ketat. Tapi saya yakin itu sangat membantu masyarakat hari ini, Nah, satu lagi ini. Iya Pak. Jadi bicara rancangan pendidikan Indonesia ke depan, tentu saya yakin praktisi pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang memikirkan satu formula standar pelayanan minimal pendidikan yang baru. Kalau dulu standar pelayanan minimal pendidikan itu tidak memasukkan yang namanya poin adanya akses internet di sekolah tersebut, mungkin terlalu jauh lah. Iya. Tapi hari ini harus dipikirkan bahwa setiap sekolah minimal punya paling tidak ya 20 megabyte per second lah untuk internetnya, untuk bisa menjadi sarana pembelajaran. Ya jangan kemudian Intan, Pak sekolah saya sudah semuanya Pak wifi-an. Jangan lihat Lamongan kota, lihat Lamongan desa, lihat Papua, lihat Tapanuli sana. Saya pernah sudah ke sekolah-sekolah di Lamandau, Kalimantan Tengah sana, SMP itu gurunya masih 4, PNS-nya cuma 1 atau ASN-nya cuma 1. Jadi wajah pendidikan Indonesia jangan dibayangkan seperti di Lamongan semua. Tapi problemnya Lamongan saja masih banyak sekolah yang tidak punya akses internet. Nah, makanya itu butuh sebuah revolusi kebijakan ya, untuk bisa baik itu menanggulangi dampak dari pandemi ini di sektor pendidikan maupun untuk pendidikan Indonesia ke masa mendatang. Akses internet itu harus menjadi syarat minimal penyelenggaraan
pendidikan di setiap sekolah. Sekolah, gitu. Oh seperti itu. Oke, waktunya sudah lama Pak ya, kita enaknya ngobrol, saling enaknya ngobrol sampai lupa akan waktu. Jadi untuk rekan-rekan kita sekalian, jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan kita berhenti untuk mencapai kemajuan, untuk mencapai akan cita-cita kita. Jadikan tragedi ini, pandemi ini itu sebagai pelajaran. Anggap aja ini adalah waktu terbaik kita untuk menumpahkan, untuk menyampaikan segala perasaan kita, baik itu akan kerinduan kepada orang tua yang merantau jauh, segala kebersamaan kita yang waktu dulu itu jarang bertemu dengan keluarga, jarang bertemu dengan teman-teman. Untuk saat ini kita manfaatkan waktu kita di masa pandemi ini untuk bisa berkumpul dan istirahat sejenak. Mungkin ada stres-stres kerjaannya yang full, kita bisa istirahat kerja secara online, seperti itu Pak. Betul. Nah, tentu pandemi ini harus kita ambil hikmahnya, iya, sisi manfaatnya, positifnya, bahwa ini menjadi percepatan khususnya di dunia pendidikan yang dulu, kembali lagi ke diskusi awal tadi, sepertinya 1-2 tahun yang lalu blended learning, pembelajaran online offline yang dibaurkan itu menjadi sayup-sayup. Ini menjadi percepatan bahwa untuk kemajuan pendidikan kita, alih teknologi, apalagi itu adopsi terhadap teknologi informasi, terutama yang kecerdasan buatan, apalagi dengan jaringan internet, itu menjadi satu kebutuhan tersendiri, dan hari ini terbukti kita sudah beradaptasi. Benar. Buktinya apa kok beradaptasi? Kuota HP kita itu tambah banyak hari ini, berarti kan dari HP sudah beradaptasi, menyesuaikan kebutuhan pandemi ini. Iya, dulu cuman unlimited, sekarang full ya Pak ya. Harus. Karena sesuai kebutuhan kita juga gitu. Oke, untuk rekan-rekan kita sekalian, alhamdulillah waktu terasa begitu cepat untuk mengakhiri podcast kali ini. Terima kasih saya sampaikan, dan jangan lupa untuk rekan-rekan kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker dan lain sebagainya, jaga jarak Pak ya, minimal 1 meter. Gitu. Jangan lupa ya. Lalu untuk rekan-rekan kita juga jangan lupa subscribe, like dan komen channel YouTube Pelajar NU Tikung. Dan ada lagi, yaitu jangan lupa follow Instagram Pelajar NU Tikung dan Facebook Pelajar NU Tikung. Saya Intan Musdalifah bersama Bapak Madekan Ali. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.